Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 810. Lin Yu segera mengangkat semangatnya ketika dia mendengar kata-katanya, merasakan bahwa rasa kantuknya menghilang sedikit dalam sekejap, dan buru-buru bertanya, sungguh, Zhang Yuxi, apakah dia menjelaskannya? Lin Yu merasa sangat luar biasa, ketika Lin Yu bertanya pada Han Bing beberapa hari yang lalu, Han Bing berkata bahwa Zhang Yuxi tidak makan dengan lembut atau keras. Dia terus berkata bahwa dia tidak tahu, bagaimana mungkin hanya butuh beberapa hari, mengapa Zhang Yuxi melepaskannya. Dia tidak menjelaskan, kami menemukannya. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, aku harus kembali ke markas besar Departemen Pesawat Militer sekarang. Aku akan memanggil mobil lain untuk membawamu kembali. Tidak perlu, tidak, aku akan mampir dan bertemu denganmu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, di bawah pengaruh rasa ingin tahu yang kuat, dia merasa bahwa dia juga tidak mengantuk, dan dia sangat ingin mengetahui petunjuk apa yang dimiliki Zhang Yuxi di sisi lain. Bagaimanapun, dia bermimpi menemukan Ling Xiao dan Tao Li Huo. Melihat Lin Yu mengatakan ini, Han Bing menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, dan berkata, oke, tapi aku tidak peduli jika kamu mengantuk sebentar. Mengatakan bahwa mereka berdua dan Bai Rentu berbalik dan memberi isyarat untuk pergi ke bawah mimbar. Jiarong. Pada saat ini, suara rendah tiba-tiba datang dari belakang, dan kemudian saya melihat Siang Nantian berjalan cepat dengan Bu Cheng. Lao Siang. Pak Tua. Lin Yu dan Han Bing buru-buru menyapa Siang Nantian dengan hormat. Kali ini, Anda telah memberikan kontribusi besar bagi Departemen Intelijen Militer kami. Kata Siang Nantian dengan senyum di wajahnya. Terlihat bahwa dia juga senang dengan kemenangan Lin Yu, tetapi karena usia dan statusnya, dia terlalu bersemangat untuk berperilaku baik. Tuan, selamat. Bu Cheng Chong Lin Yu mengangguk dan berkata, dengan senyum langka di wajahnya yang selalu dingin. Dia tahu bahwa suaminya telah membuat banyak wajah untuk Departemen Pesawat Militer dan Huaxia kali ini. Dan dia juga terkejut saat mengetahui bahwa tingkat pertumbuhan keterampilan Tuan He benar-benar menakutkan. Jika Lin Yu dapat mengalahkan Furukawa Kazuya ini di masa lalu, itu pasti akan memakan waktu lama, tetapi saya tidak menyangka bahwa suami akan menyelesaikan Furukawa Kazuya ini dengan begitu cepat. Tentu saja, Kazuya Furukawa hanya bermain melawan Sorok kemarin, dia cedera dan memiliki kekuatan fisik tertentu, jadi keadaan tidak dalam ayunan penuh, tetapi masih luar biasa bisa menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Lao Siang, alasan mengapa saya bisa menang hari ini tidak terlepas dari perawatan dan bimbingan lama Anda. Lin Yu tersenyum dan berkata, apa yang dia maksud, tentu saja, adalah buku catatan yang berisi sekte surgawi yang diberikan Siang Nantian kepadanya. Tetapi karena Han Bing ada di sebelahnya dan itu adalah acara publik, dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Itu juga mengharuskanmu memiliki kemampuan tinggi dan pemahaman tinggi. Siang Nantian berkata sambil tersenyum, dan kemudian menoleh untuk bertanya, Jiarong, setelah pertemuan pertukaran ini, menurutmu organisasi negara mana yang menimbulkan ancaman terbesar bagi Departemen Pesawat Militer kita? Kata-katanya syarat makna yang dalam, kalian harus tahu bahwa exchange meeting ini bukanlah kejuaraan sederhana dan kompetisi runner-up, tujuan dasarnya adalah untuk mengetahui kekuatan organisasi berbagai negara dan bersiap menghadapi mereka melalui pertarungan dengan berbagai delegasi nasional. Tentu saja Liga Master Pedang. Han Bing tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kepada Lin Yu, kami merebut gelar juara dari mereka. Mereka pasti membenci kami sampai mati, ditambah lagi kami memiliki keluhan lama dengan mereka pasti akan menganggap kami sebagai yang terbesar di masa depan. Musuh, tentu saja ancaman terbesar kita. Itu benar, tidak benar.
Siang Nantian melirik Han Bing sambil tersenyum, berkata dengan ringan, dan kemudian melanjutkan untuk melihat Lin Yu, dengan antisipasi di matanya. Lin Yu memandang Siang Nantian dan tidak bisa menahan senyum, dan berkata, saya pribadi berpikir bahwa yang paling mengancam Departemen Intelijen Militer kita di masa depan adalah kantor situasi khusus AS. Bagaimana mengatakan? Mata Siang Nantian berbinar dan terus bertanya. Kita semua telah melihat penampilan gila Jamison di atas panggung. Saya kira itu sebagian besar karena tindakan pengobatan genetik yang membuatnya meledak dengan kecepatan dan kekuatan yang melebihi orang biasa. Dalam keadaan itu, meski begitu Roger tidak bisa mengalahkannya. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, ketika saya di atas panggung, saya juga memberitahu Han Bing bahwa jika Amerika Serikat melakukan penelitian dan pengembangan dan peningkatan cairan genetik ini lagi untuk meningkatkan keberlanjutan khasiat, maka izin khusus Amerika Serikat akan ada eksistensi yang sangat menakutkan. Bayangkan saja, jika seluruh izin khusus AS penuh dengan master seperti Lin Yu, siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Ya, kamu pantas menjadi dokter jenius. Siang Nantian mengangguk dan bercanda memuji Lin Yu, kemudian wajahnya tenggelam, dan berkata, pada tahap ini, tampaknya SWOT Master League adalah ancaman terbesar kami, tetapi pada waktunya, situasi khusus Amerika Serikat akan berkembang dan itu akan menjadi lebih bagi kami. Ancaman yang mengerikan. Kami tidak pernah mengalami konflik dan gesekan dengan mereka. Han Bing tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya pada saat ini, bertanya-tanya mengapa Siang Nantian begitu khawatir. Siang Nantian tersenyum tipis, dan berkata penuh arti kepada Han Bing, apakah menurutmu semua orang seperti Huaxia kita, orang tidak menyinggung perasaan saya tidak menyinggung orang. Beberapa kekuatan memakan orang tetapi tidak meludah tulang, mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Akan begitu saja mengambil tindakan untuk mengeksploitasi kepentingan orang lain, terutama jika mereka cukup kuat, jadi tentu saja kita harus membuat rencana ke depan. Ketika Han Bing mendengar baik Xiang Lao dan Lin Yu menyebutkan, bersiap untuk hari hujan, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memang, meskipun Departemen Pesawat Militer dan Departemen Urusan Khusus AS sudah cukup akrab sekarang, mereka harus bersikap defensif. Lao Xiang, saya tidak tahu apakah Anda dapat membantu saya mendapatkan jenis cairan genetik yang digunakan dalam situasi khusus. Jika saya bisa mendapatkannya, saya dapat meneliti dan mempelajari untuk melihat apakah ada tindakan pencegahan. Lin Yu bergegas menuju Nantian dan berkata, "Oke, saya akan mencoba." Siang Nantian mengangguk dan melihat bahwa Han Bing tampak cemas. Dia sepertinya tahu bahwa Han Bing memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi dia tidak menunda waktu Lin Yu lagi, melambai kepada mereka berdua, dan memberi isyarat agar mereka pergi lebih dulu. Lin Yu dan Han Bing menyapa Siang Nantian, dan kemudian melaju menuju markas besar Departemen Pesawat Militer. Ketika markas besar Departemen Pesawat Militer mengetahui, Han Bing memimpin Lin Yu dan Bai Rentu dengan cepat menuju kantor informasi sains dan teknologi di belakang gedung kantor. "Halo, Kepala Han." Orang-orang di kantor buru-buru memberi hormat saat melihat Han Bing. Han Bing mengabaikan mereka, mengangguk, dan berjalan cepat ke koridor. Setelah berjalan ke salah satu kantor, dia melihat bahwa tidak ada orang di ruangan itu. Dia buru-buru menyeret seseorang dari samping dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Direktur kayak apa?" Di ruang arsip, Han Bing buru-buru memimpin Lin Yu dan Bai Rentu ke atas. "Kepala Han." Pada saat ini, seorang pria paruh baya berseragam militer berjalan ke bawah, dengan kacamata di hidungnya, dan melihat Han Bing buru-buru berteriak, "Direktur Kai, kenapa kamu pergi?" Ketika Han Bing melihat pria ini, dia langsung senang, ini adalah Direktur Kai yang dia cari. "Saya mencetak informasi dari investigasi." Direktur Kai menyerahkan kepada Han Bing kertas cetak A4 dengan beberapa informasi tertulis di atasnya.
Han Bing buru-buru mengambilnya dan melihat lebih dekat ada 9 digit nomor telepon tertulis di selembar kertas ini, dan nomor telepon tersebut memiliki alamat tertulis di atasnya, No. 488, Len Len, Chunhua Road. Di bawah pesan ini, ada juga nomor lain, dan juga tertulis dengan pesan, matikan pemantauan segera setelah Anda melihatnya. Kedua informasi tersebut ditandai dengan tanggal dan waktu. Han Bing melirik nomor dan alamatnya, berbalik dan melihat bahwa hanya ada 2 informasi ini. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa ini? Direktur Kai menurunkan kacamatanya dan buru-buru berkata kepada Han Bing dengan suara rendah, Kepala Han, kami memulihkan data ponsel yang Anda kirim, dan menemukan bahwa tidak ada nomor telepon yang disimpan di tangannya, hanya 2 pesan teks ini. Yang pertama dikirim kepadanya oleh orang lain, dan yang kedua dikirim ke orang lain olehnya. Jiarong, menurutmu apa arti kedua pesan ini? Dengan ragu, Han Bing menyerahkan kertas di tangannya ke Lin Yu. Setelah Lin Yu melihat tanggal dan waktu dari pesan kedua, ekspresinya berubah sedikit, dan dia berkata, pesan ini tidak berguna. Seharusnya saat dia pergi untuk menculik Jiang Yan hari itu dan membiarkan inspeksi internal rumah sakit memantaunya. Ini adalah informasi yang sangat berguna. Ini yang ini, No. 488, Eli, Chunhua Road. Saat dia berkata, dia menatap Han Bing dan berkata dengan suara yang dalam, kirim seseorang untuk menyelidiki di sini.